Bab 40. Kalau kamu nggak suka cukup jangan dimakan, aku belinya pakai duit, kamu nggak perlu repot-repot. Nggak repot kok, aku senang masak buat kamu, Mas, balas Aruna enteng. Seperti Oyasa, dia sudah bangun pagi sekali dan membutuhkan usaha yang keras agar pria kebo itu terbangun. Tetap saja akhirnya menjadi tugasnya membangun suaminya setiap paginya. Walau Aruna berhasil, omelan Aruna mengalahi radio rusak. Neo cukup terganggu. Tapi, aku yang gak suka, aku bisa makan di luar, katanya sembari memasang dasi. Aruna bangkit dari tempat tidur. Tangannya dengan lincah membantu merapikan dasi suaminya. Janji deh, aku tambahin racun agar rasanya lebih enak. Neo langsung terbatuk. Beruntungnya dia sedang tidak memakan atau meminum apapun dalam mulutnya. Aku nggak mau, Una, paham bahasa manusia kan? Jangan lakukan hal-hal yang sia-sia deh. Kayak yang kamu lakukan tadi malam, ngerepotin aku buat ngebuang makanan itu. Buang-buang duit juga. Makanan yang kamu buat berakhir di tong sampah. Kan sayang aja sih. Aku beli pakai duit aku kok, jawabnya datar. Lalu Aruna duduk di tepi ranjang, dengan tatapan lurus ke depan. Kalaupun kamu nggak suka, jangan dibuang, aku buatnya sendiri, aku juga beli bahannya pakai duit aku. Kalau kamu nggak suka, aku bisa kasih Mbak Wina atau yang lain. Setidaknya jangan dibuang gitu aja. Baiklah, aku nggak akan buatin kamu makanan lagi. Aruna menyeka air matanya, setelahnya beranjak keluar dari kamar. Noe tersenyum sekilas, lalu kembali merapikan pakaiannya. Setelah dirasa cukup rapi dan tidak ada kurang dari dirinya, dia menuruni undakan anak tangga, bergabung dengan mama dan papanya. Una mana, Ma? Tanyanya saat wanitanya tidak ada di meja makan. Noe pikir Aruna turun langsung bergabung dengan keluarganya. Lah, kamu yang sekamar dengannya? Mama nggak ada lihat Aruna kesini sedari tadi, ujar Jessie yang ikut celingak-celinguk mencari keberadaan menantunya itu. Kemana dia, ya? Asteris, Win. Kamu lihat Aruna? Tanya Mario, saat Art mereka itu lewat dengan kain pengepel di tangannya. Nona udah pergi kerja, Pak. Kerja? Tanya mereka bertiga serempak. Wina mengangguk. Emang tuan muda nggak tahu? Itu loh, di seberang pintu gerbang perumahan ini ada yang jualan bakso. Nah, Nona kerja di sana, katanya buat tambahan jajan gitu. Mario menatap Neo penuh selidik. Kamu nggak kasih Aruna uang jajan? Tanyanya pada sang putra. Kasih, Pak. Nggak tahu ini dia malah ambil keputusan nggak bilang-bilang aku dulu, kesal Neo. Dia mempercepat makannya, setelahnya dia melesatkan mobilnya. Saat tiba di depan warung bakso itu, Noe tertegun sejenak, saat melihat wanitanya tengah sibuk membantu pemilik warung menyiapkan ini dan itu. Neo baru saja mau turun, saat dia ingat perjanjian mereka. Berhenti mencampuri urusan masing-masing. Masa bodoh ah, ujarnya lalu menginjak pedal gas dan melakukan mobilnya. Berbeda dengan Aruna, sejak tiba di warung Wulan, dia sibuk mengerjakan ini dan itu. Aruna yang memang rajin dan selalu dapat mencuri perhatian orang lain. Aruna menyusun saus dan teman-temannya di atas meja. Jika warung Ain buka di atas jam 11 siang, maka Wulan membukanya dari pagi. Dan benar saja, ada saja yang mampir untuk sarapan. Karena Wulan tidak hanya menjual sarapan bakso, tapi berbagai sarapan seperti nasi uduk, nasi kuning, mie goreng, nasi goreng, pecel, soto, dan masih banyak lagi. Una, panggilnya. Iya, Bu, ada yang datang? Tanyain Gi mau mesen apa? Aruna mengeringkan tangannya pada inyik waslap, lalu menghampiri seorang pria dengan pakaian khusus office boy. Mau pesan apa, Mas? Tanya Aruna ramah. Pria itu tersenyum, sepertinya ini orang yang dimaksud bosnya. Tidak ada remaja lain selain wanita itu. Saya mau pesen nasi goreng 50 bungkus. Apa bisa dibuatkan? Bisa. Sama aja rasanya kan? Semua sama. Tapi satu buat bos saya, yang spesial. Aruna mengangguk. Saat dia membalikan tubuhnya, pria tadi kembali memanggilnya. Ada tambahan lagi, Mas,
Tanyanya Aruna masih dengan sopannya. Bos mau adek yang bikin? Bisa, aku. Tanya Aruna tak percaya. Wulan muncul dari balik dapur. Tadi biang apa? Dia kembali bertanya. Walau ucapan pria itu cukup dia dengar dengan baik. Bos saya mau adek ini yang bikin, derajat ulang office boy itu. Aruna dan Wulan saling melempar pandangan. Bu, yakin aku yang buat? Wulan mengedikkan bahunya. 50 porsi, banyak. Kamu sanggup? Nak, Aruna tak yakin, tapi mau tidak mau dia harus menyanggupinya. Aku buatin, ya, Bu. Wulan mengalah, walau dia belum pernah merasakan masakan Aruna, karena pembeli meminta Aruna yang memasak, dia mengalah. Jangan sampai dapur saya terbakar, ya, Nak, Aruna mengangguk. Wulan membantu Aruna menyiapkan nasi dan bumbunya, dan Aruna mulai memasak dengan per 5 piring dalam satu kuali. Wulan yang membantu membaginya agar rata. Terakhir Aruna memasak untuk bos pria itu. Jangan ditanya betapa lelahnya Aruna. Lebih dari 1 jam dia berdiri hanya untuk memasak 50 porsi nasi goreng. Beres, Bu, ucapnya sembari menyeka keringat yang membasahi dahinya. Wulan keluar membawa 50 porsi itu. Yang karet 2 punya bosnya, imbuh Wulan. Pria itu mengangguk, dia menatap Aruna dengan kasihan, gadis kecil itu sampai oyong saat keluar dari dapur. Setelah membayar dengan harga yang lebih tinggi dari harga nasi goreng itu, pria itu berlalu. Di ruangannya, Neo tersenyum puas. Semoga setelah ini kamu mengundurkan diri. Una, jangan lakukan apa yang aku nggak suka. Kamu cukup di rumah aja. Pak, ini sarapannya, ucap office boy yang Neo suruh untuk membeli sarapan yang banyak untuk karyawannya. Udah kamu pastikan gadis itu yang bikin kan? Parjo mengangguk. Kasihan saya melihatnya, Pak. Dia kelelahan sekali setelah membuat 50 porsi pesanan Bapak. Neo tersenyum smirk. Bukan hak kamu buat kasihan sama dia. Sana pergi, bagi-bagikan nasi goreng ini pada karyawan. Ya, Parjo mengangguk, lalu meninggalkan ruangan bosnya. Neo membuka styrofoam box itu, cukup lama dia menatap nasi goreng spesial buatan istrinya itu. Dia menyendoknya. Senyumnya mengembang. Aku bisa kok makan makanan kamu, tanpa kamu harus masak khusus buat aku. Neo menyuapnya hingga tanpa sisa. Jepri masuk ke ruangan bosnya. Tuan muda, nasi goreng tadi beli di mana? Neo mendongak. Kenapa? Enak, Tuan, lain kali saya mau singgah untuk makan nasi gorengnya. Neo mendengus sebal. Aku akan pastikan kalian gak akan pernah lagi makan masakan wanita itu. Wanita? Wanita mana ini? Tuan, tanya Jepri kebingungan. Neo mengibaskan tangannya, pertanda dia menyuruh asistennya pergi dari ruangannya. Jepri menurut. Ada yang mengganjal dalam hatinya. Pertama, dia tidak pernah menyangka bosnya mau makan makanan di pinggir jalan. Dan kedua, pertama kalinya Neo mentraktir sarapan seperti ini. Biasanya Neo langsung sarapan di tempat, membuking tempat, dan mereka Jepri mengunjungi pantry. Mas Parjo, panggilnya. Pria yang namanya dipanggil itu menoleh lalu menghampiri Jepri. Iya, Pak, jawabnya. Kamu beli nasi goreng tadi di mana? Oh, itu, di seberang gerbang utama perumahan Pak Neo, Pak, jawabnya jujur. Tapi kan, Pak, saya kasihan sama yang bikin. Jepri menyipitkan matanya. Kenapa dengan yang bikin? Pak Neo meminta gadis itu yang bikin, dianya masih remaja, kayak anak SMA gitu deh. Make kacamata Jepri terdiam sejenak, dia harus mengkonfirmasi langsung. Makasih, Mas Parjo. Bersambung.